Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Masudati, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Mataram. Saksikanlah video praktek pembelajaran saya, mapel fikih materi Iyad dan Kafaroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga prokes terkait dengan musim pandemi ini. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran kali ini kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Reza. Silakan Reza. Teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini saya langsung dulu siapa yang masuk. Minis, Mas Anda, Novita, Marja, Kita, Fani, Reza, Ulfa. Sakit, masih sakit ya, bisa masuk mudah-mudahan sehat ya, yang sakit ya. Baik, untuk pelajaran kali ini masih ada yang ingat terkait dengan pembelajaran yang kemarin Bapak sampaikan? Masih. Siapa yang bisa mewakili untuk menjelaskan? Ya, silakan. Pembelajaran kemarin itu membahas tentang materi kisos. Nah, pengertian kisos itu adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan atau kerusakan atau penghilangan fungsi anggota badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Lalu macam-macam kisos itu ada dua, yaitu kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Nah, kisos pembunuhan merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan, sedangkan kisos anggota badan merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana kerusakan, melukai ataupun penghilangan fungsi anggota badan. Baik, terima kasih. Ternyata masih ingat ya, masih kuat daya ingatnya. Anak-anak, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh teman kita yaitu Fani tadi, pelajaran yang kemarin, ini masih ada hubungannya pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan Iyad dan Kafaroh. Nah, berharap bahwasanya nanti anak-anak terkait dengan pembelajaran Iyad dan Kafaroh ini, anak-anak tetap semangat di dalam mempelajari ini, sebab pelajaran ini sangat berarti terkait hukum Islam, yaitu dengan Iyad maupun Kafaroh, karena Iyad dan Kafaroh ini juga ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Jadi kita sudah bisa mengetahui terkait dengan hukum Islam yang terkait dengan Iyad dan Kafaroh. Baik anak-anak, terkait dengan apa yang telah tadi dijelaskan oleh teman kita pelajaran kemarin, sebagai ada yang sudah pernah mempelajari pelajaran Iyad ini? Ada ya? Ada. Baik, kalau ada, sebagai tolak ukur saya akan memberikan free test ya, silakan dikerjakan semampunya.
Baik, silakan dikumpulkan untuk pretestnya. Baik, silakan dikumpulkan untuk pretestnya. Oleh karena itu, dia dan kafarot ini yang akan kita pelajari. Yang pertama tujuannya adalah kita bisa menelaah terkait pengertian daripada dia dan kafarot. Kita bisa memerinci terkait macam-macamnya dia, terkait macam-macamnya kafarot, dan kita bisa menelaah, ya, menganalisis terkait dasar hukum kenapa Pak ada hukum dia dan kafarot, sehingga kita bisa tepat untuk menentukan mana macam-macam daripada dia dan kafarot. Oh, ini termasuk golongan daripada macamnya kafarot. Oh, ini termasuk di contoh atau situasi atau peristiwa yang menyebabkan orang ini mendapatkan hukuman atau ketentuan Allah berupa ini. Baik, untuk itu pembelajaran kali ini mari kita saksikan gambar yang ada di papan ini yang akan saya tampilkan. Silakan diamati dan berilah komentar atau pernyataan. Baik anak-anak, untuk gambar atau video yang tadi yang saya tampilkan, silahkan diberikan pernyataan atau pernyataan terkait Bapak tampilkan tadi. Siapa? Ada? Saya Pak. Ya. Itu uang emas, dirham atau dinar sebagai alat menukar barang. Oke ya. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya. Menurut pendapat saya, jika dihubungkan dengan pelajaran kita, uang itu sebagai ganti rugi atas sesuatu yang dia rusak atau sesuatu yang dia hilangkan. Jadi sebagai ganti rugi sesuatu yang dia rusak atau dia hilangkan kalau dihubungkan dengan pelajaran kita. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Kalau melihat apa yang pernah saya baca, uang itu bisa menggantikan sesuatu alat untuk pembayaran seperti denda, bayar pajak, jual beli dan lain-lain. Oke, baik. Pernyataan dan pertanyaan bagus sekali. Baik, untuk pembelajaran kali ini sebagai bukti apa yang kalian berikan pernyataan atau pertanyaan tadi, maka kita saksikan video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan terkait masalah diyah dan kafarah. Diyah secara bahasa adalah denda atau ganti rugi atas pembunuhan. Diyah secara istilah yakni merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab diyah wajib dibayar: pertama, pembunuhan sengaja dan berlaku dimaafkan keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan bersalah. Yang keempat, pembunuh lari namun identitas diketahui secara jelas. Yang kelima, kisos sulit dilaksanakan atau dalam arti tindak pidana badan atau fungsi, maka ia wajib membayar diyah. Macam-macam diyah. Yang pertama, diyah mughaladzah
atau denda berat, yakni ia harus membayar 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta hikkoh dan 30 ekor unta jat'ah. Yang kedua, diyat mukhaffafah atau denda ringan dengan membayar 100 ekor unta dengan perincian 20 hikkoh, 20 jat'ah, 20 pintulan akhot, 20 pintu lakun, 20 ibna pintu lakun. Hikmah disyariatkan membayar diyat, yakni mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan. Landasan hukum ditetapkan diyat, yakni surat An-Nisa ayat 92. Kafaroh, benda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Secara istilah, denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafaroh merupakan tanda taubat kepada Allah dan sebagai penebus dosa. Macam-macam kafaroh. Yang pertama, kafaroh pembunuhan, yakni jika dia dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia wajib membayar diyat mughaladhah serta membayar kafaroh atas pembunuhannya, yakni dengan memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang kedua, kafaroh tilak, yakni perkataan suami kepada istrinya, seperti halnya kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan istrinya dengan mahramnya. Maka si suami tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan biologis dengan istrinya sebelum dia membayar kafaroh diyat, yakni dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang ketiga, kafaroh melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk membayar kafaroh seperti halnya kafaroh diyat, dan juga dia harus mengqadai puasa yang ia tinggalkan. Yang keempat, kafaroh karena melanggar sumpah atau yamin, yakni dengan memberi makan 10 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Yang kelima, kafaroh ilah. Kafaroh ilah merupakan sumpah suami untuk tidak menggauli istri di masa tertentu, seperti contoh, demi Allah aku tidak akan menggaulimu dalam waktu 1 minggu ini. Maka si suami harus membayar kafaroh ilah, yakni sejenis dengan kafaroh yamin. Yang keenam, kafaroh membunuh hewan buruan di tanah haram saat berihram. Maka dia membayar kafaroh dengan
mengganti hewan ternak yang seimbang, atau memberi makan orang fakir miskin atau berpuasa. Landasan hukum membayar kafarah tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 95 dan surat Al-Maidah ayat 89. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video yang Bapak tampilkan, tentu silakan ditelaah dan dianalisis dengan membentuk kelompok dengan diskusi. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan didiskusikan dan ditulis pelajaran kali ini. Ya, silakan dimulai. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk menganalisis dan juga memberikan telaah pada materi yang kalian pelajari. Untuk itu silahkan dipresentasikan mewakili daripada teman-teman kalian. Siapa yang akan mempresentasikan hasil daripada telaah kalian? Siapa? Kita ya, silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksanda sebagai moderator dan sebelah saya Dita sebagai pembaca atau penyampaian materi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hiyat dan kafarah. Langsung saja kita mulai ke sesi pembaca atau penyampaian materi. Silakan Dita. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu hiyat. Hiyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, hiyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana kepada korban kejahatan atau lainnya hingga 20 unta dibena labun. Hiyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan wajib membayar 1 hiyat penuh berupa seekor unta. Apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang anggota badan wajib membayar setengah hiyat berupa 50 ekor unta. Jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal 1 tangan, 1 kaki, 1 mata, 1 telinga, dan lain sebagainya. 3. Wajib membayar 1/3 hiyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. 4. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. 5. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. 6. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Hikmah hiyat yaitu mencegah pertumpahan darah yang dibayarkan oleh seseorang
yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafaroh merupakan tanda taubat kepada Allah dan menunggu dosa. Macam-macam kafaroh yaitu 1. Kafaroh pembunuhan. Kafaroh bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terima kasih untuk kita yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya. Saya ingin tanya, bagaimanakah menurut teman-teman jika seorang pembunuh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, apakah gugur pembayaran diat? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Reza? Saya? Secara hukum Islam belum gugur sebab penjara seumur hidup itu bentuk dari takjir, memerdekakan satu budak atau berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Baik, terima kasih untuk Ninis yang sudah menjawab pertanyaan dari Reza. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan presentasinya, kita beri aplaus sebagai penyemangat. Baik anak-anak, setelah apa yang telah dipresentasikan, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari pada saat ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama arti diat. Nah, arti diat ini adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Nah, diat wajib dibayarkan karena sebab-sebab. Nah, sebab yang pertama yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh atau keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan bersalah. Yang keempat, pembunuh hari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dan yang kelima, kisos sulit dilaksanakan. Nah, macam-macam diat ini ada 2, yaitu diat mughalazoh atau denda berat dan diat mukhafafah atau denda ringan. Yang wajib membayarkan diat mughalazoh ini adalah yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pelaku pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Ashhurul Hurum atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap makhluknya. Kemudian wajib membayarkan diat mukhafafah apabila yang pertama, pelaku pembunuhan bersalah dengan teknis pembayaran diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. Lalu yang kedua, pelaku tindak pidana yang berupa mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsi yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Yang pertama, apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang anggota badan, maka ia wajib membayar 1 diat penuh berupa 100 ekor unta. Lalu, apabila seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, misalkan 1 tangan, 1 kaki, 1 mata, 1 telinga, dan lain sebagainya, maka ia wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta. Kemudian wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Lalu wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terluka. Hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Kemudian materi yang kedua itu kafarah. Nah, arti dari kafarah ini adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Nah, macam-macam kafarah ini ada 6, yaitu yang pertama kafarah pembunuhan, yang kedua kafarah zihar, yang ketiga kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan,
Yang keempat, kafarah karena melanggar sumpah. Yang kelima, kafarah ilah. Dan yang keenam, kafarah karena membunuh binatang duluan pada saat berihram. Itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan, Pak. Baik, kesimpulannya sudah disampaikan oleh teman kita yaitu Tani. Untuk sebagai tolak ukur pembelajaran kita, maka saya akan memberikan post test. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, terkait dengan post test yang kalian kerjakan tadi, hasilnya alhamdulillah baik dan memuaskan. Pembelajaran kali ini sebagai umpan balik ya, dari awal hingga akhir yang kita macamnya diat, yaitu diat mughaladzah, diat mukhaffafah. Kalau diat mughaladzah berarti dia melaksanakan apa? Kejahatan berupa pembunuhan, cuman dimaafkan. Jadi dia membayar diat juga membayar kafarah, atau pembunuhan yang tidak disengaja, maka dia harus membayar diat mughaladzah tapi tidak ada kafarah. Kemudian diat karena penganiayaan. Kalau ada orang yang memotong anggota tubuhnya orang lain, maka harus diganti sesuai hukum syariat Islam. Kalau anggota tubuhnya itu tunggal seperti lidah, ya mungkin karena dipotong kan tunggal itu, berarti harus membayar 100 ekor unta. Kalau pasangan tapi setengah seperti tangan cuma satu, berarti 50 ekor. Terus kalau dia itu cuma sebagian daripada anggota badan seperti jari-jari, maka dia juga membayar. Ya, bentuk pembayaran ini adalah hikmahnya adalah supaya tidak ada kejadian lagi. Ya, orang akan berpikir, jadi tidak ada pertumpahan darah lagi. Dan ketika dikasihkan sesuatu ini sebagai obat penipu lara, jadi obat hati supaya tidak ada rasa dendam. Ya, itu saja terkait dengan dia. Terkait dengan kafarah yaitu karena orang itu melanggar larangan-larangan Allah. Tadi itu kejahatan, sekarang larangan. Nah, pembayaran ini yaitu disebabkan satu, melanggar larangan Allah terkait dengan pembunuhan, melanggar larangan Allah terkait berbuat hubungan biologis di siang hari, kemudian menyamakan istri seperti mahram, ya, kemudian bersumpah, melanggar sumpah ini, kita bersumpah, maka dia ketika melanggar harus membayar kafarah, yaitu berpuasa 3 hari atau memberikan makan 10 orang, atau dia mengatakan kepada istrinya, saya tidak akan berhubungan suami istri atau kepada kamu selama waktu 1 minggu dengan waktu tertentu, maka dia dikenai dengan hukum kafarah. Dan hikmahnya adalah pembayaran kafarah itu bentuk daripada taubat kepada Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi saya ingatkan untuk pembelajaran minggu depan yaitu terkait dengan hudud, silakan dipelajari. Pembelajaran kali ini sudah kita laksanakan. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada, jangan terkhususkan di dalam waktu sekolah saja. Untuk itu sebagai penutup pembelajaran kali ini, saya minta kepada Reza untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doa. Teman-teman berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa arzuqni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baik anak-anak, dari saya kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.